Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Kami memujinya, memohon pertolongannya, dan kami memohon ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kami dan keburukan amal-amal kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Imran ayat 102. Pemirsa dimanapun Anda berada, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan berikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada para penyimak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk pertama kita mulai dengan teks matan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pemirsa rahimahumullah, mengawali dengan basmalah, setidaknya ada 4 alasan mengapa seorang harus mengawali dengan basmalah. Tentunya kita sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman, seorang muslim, segala sesuatu pekerjaan harus diawali dengan basmalah. 1. Mencontoh kitabullah. Seluruh surat dalam Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Yang kedua, meneladani perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam menulis risalah, beliau biasa mengawalinya dengan basmalah. Contohnya ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, Raja Romawi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menulis Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulihi ila Hirakla Azim Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Heraklius, penguasa Romawi. Itu ada dalam hadis Bukhari 2941. Sebagian ulama berdalil dengan hadis kullu imri'in dzibali la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap amalan yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan berputus barokahnya, keberkahannya. Namun hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama ahli hadis. Nah, bisa dilihat di Husulul Ma'mul Bisyarhi Salasatil Usul 9. Yang ketiga, meneladani perbuatan para nabi dan rasul alaihimussalam. Mengawali dengan basmalah juga termasuk kebiasaan para nabi dan rasul. Di antaranya adalah perbuatan Nabi Sulaiman alaihi salam ketika menulis sebuah risalah kepada Ratu Bilqis yang Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 30.
Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Yang keempat, mencontoh kebiasaan para salaf dalam menulis kitab. Banyak para ulama salaf yang memulai karya tulis mereka dengan basmalah. Di antaranya adalah Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah berkata, memulai dengan basmalah adalah perbuatan yang dilakukan mayoritas oleh setiap para penulis. Juga mencontoh kitab Allah di mana setiap surah diawali dengan basmalah. Selain itu juga bersandar kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa yang menjadi maksud memulai tulisan dengan basmalah? Tentunya ada dua rangka, ada dua hal. Yang pertama itu tabaruk, mencari berkah dan nama-nama dari sifat Allah yang terdapat dalam kalimat basmalah. Yang kedua isti'anah, memohon pertolongan kepada Allah dengan nama dan sifatnya agar diberi kemudahan dalam menulis buku atau dalam setiap pekerjaan. Dalam lafaz basmalah ini terkandung 3 nama Allah. Yang pertama, lafzul jalalah Allah, merupakan nama bagi diri zat Allah Azza wa Jalla. Nama yang khusus bagi Allah, tidak boleh digunakan untuk selainnya. Maknanya adalah ma'luh, yakni yang disembah dengan rasa cinta dan pengagungan. Yang kedua, Ar-Rahman. Ar-Rahman merupakan nama di antara nama-nama Allah yang mulia. Maksudnya Allah yang memiliki rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim, nama bagi Allah yang menunjukkan atas perbuatan Allah yang senantiasa akan memberikan rahmat kepada makhluknya yang Dia kehendaki. Digabungkan Ar-Rahmanur Rahim menunjukkan bahwasannya rahmat Allah sangat luas dan rahmatnya sampai kepada seluruh makhluknya. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat mengenai tentang Bismillah dapat bermanfaat bagi jemaah rahimakumullah, dan kita akan ketemu lagi dalam channel berikutnya mengenai tentang matan-matan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri pribadi. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.